Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita dan keluarga kita di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah menciptakan kita sebagai manusia, lalu Allah menempatkan kita di muka bumi ini adalah sebagai makhluk yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena Allah berikan kita perangkat hidup yang namanya akal. Dengan akal ini manusia mampu berpikir, mampu menganalisa mana baik dan buruk, benar dan salah, dan kemudian menyimpulkan dan merumuskan jalan kehidupannya, sehingga kehidupannya penuh dengan penataan-penataan yang baik, baik dalam dirinya, keluarganya, atau masyarakatnya, untuk mencapai kebahagiaan di dunia sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Tapi hari ini sangat ironi kita bisa melihat, ketika akal manusia semakin maju dengan pengetahuannya, teknologi semakin maju dengan kemajuannya, tapi ternyata kerusakan moral justru terjadi di kalangan intelektual kita. Hari ini kita bisa saksikan para pejabat-pejabat yang intelektual, justru mereka melanggar hukum, mereka membantai manusia saudaranya sendiri, mereka korupsi, manipulasi dan sebagainya yang merugikan bangsanya sendiri. Ini dikarenakan apa? Satu faktor diantaranya adalah ketika akalnya semakin cerdas dengan pengetahuannya, tapi hatinya kering daripada spiritual agama. Nampaknya memang ini klasik alasannya, tapi ini fakta yang terjadi. Dalam surah Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, la tabdila li khalqillahi, dzalika dinul qayyim, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajah hatimu, hadapkanlah jiwamu kepada agama yang lurus. Karena berdasarkan fitrah keagamaan inilah Allah menciptakan manusia, dan tidak akan ada perubahan atas ciptaan Allah. Inilah agama yang lurus, itulah agama yang lurus. Akan tapi manusia banyak yang tidak mengetahuinya. Jadi Allah menerangkan bahwasanya manusia itu disebabkan dengan dasar-dasar sifat yang namanya fitrah. Itu adalah keagamaan, keimanan, kebenaran. Maka sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini, dalam jiwanya, dalam hatinya itu sudah ada bibit kebenaran, walaupun nanti dia besar dan dewasa ditutupi dengan egonya, kesombongannya, sehingga nampak mati kebenaran dalam jiwanya. Dan Rasul pun bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidani, aw yunasirani, aw yumajisani." Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi, setiap anak yang dilahirkan, dia dilahirkan di atas fitrah. Fitrah artinya sifat-sifat dasar kebenaran, sifat iman dan agama yang dibawa semenjak dia dilahirkan oleh ibunya. Maka sifat dasar ini nggak bisa dihilangkan. Antara manusia dan agama satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena itu fitrah. Sebagaimana Allah ciptakan api, maka api itu sifatnya panas, maka panas itu adalah fitrahnya api. Maka selamanya api itu membakar, membinasakan, menghancurkan. Tapi ada pengecualian ketika Allah Ta'ala berfirman pada api ketika Namrud membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Ibrahim alaihissalam tidak terbakar sama sekali, dikarenakan Allah berfirman, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu api yang dingin yang menyelamatkan Ibrahim. Maka Ibrahim itu tidak kebal dengan api, tidak. Sehingga tidak satu helai rambut yang terbakar itu karena bukan dia kebal, tidak, tapi karena Allah mencabut fitrah api yang panas menjadi dingin. Ini pengecualian. Dan kemudian sifatnya air Allah ciptakan, itu sifatnya menenggelamkan. Tapi menenggelamkan air atau tidak, sifat-sifatnya Allah yang menguasainya. Contohnya ketika Fir'aun dan pasukannya Allah tenggelamkan di Lautan Merah, maka dengan air laut itu Allah tenggelamkan Fir'aun. Tapi Allah menenggelamkan seorang tidak perlu air. Contohnya Qarun dan pengikut-pengikutnya, seorang kaya yang kaya, sangat kaya di Mesir, namun kikir, pelit dan menentang Musa alaihissalam, menentang pada Allah Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Qarun dan pengikut setelah harta bendanya ditenggelamkan di dalam tanah, dalam bumi, tidak perlu air. Maka sifat-sifat tanah dan air tadi bisa berfungsi hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengecualian. Dan Allah ciptakan lagi es. Es itu Allah ciptakan dingin. Maka sifat dingin adalah sifat fitrahnya es. Maka dimanapun es berada, dia akan dingin.
karena itu sudah menjadi fitrahnya, sifat aslinya. Dalam makhluk hidup contohnya Allah ciptakan ikan. Ikan itu Allah ciptakan fitrahnya hidup dalam air. Maka ikan dan air itu tidak pernah bisa dipisahkan sama sekali. Selamanya ikan itu memerlukan air. Ini sudah fitrahnya. Tapi jika seandainya kita buktikan ada ikan yang paling besar, ikan paus, kita taruh dalam gedung yang mewah, kasur yang empuk, beri dia kipas angin, dia hidup? Tidak. Dia akan mengalami kematian, kebinasaan, kehancuran, karena dia keluar daripada fitrahnya. Demikian juga hewan yang namanya cacing, hewan hemofrodit ini, yang ekosistemnya dia hidup di timbunan tanah atau timbunan sampah yang bau busuk, yang sebagian orang merasa jijik dengannya. Tapi ternyata cacing hidup di timbunan sampah yang bau busuk, dia bahagia, dia senang. Buktinya dia berkembang biak menjadi banyak. Tapi seandainya cacing tadi mencoba keluar daripada ekosistemnya, lalu dia menuju ke jalan aspal, ke jalan raya, dia akan mengalami kematian, terbakar oleh matahari, lalu kemudian mungkin dimakan oleh hewan yang lain dan sebagainya. Dia akan mengalami kehancuran, kebinasaan, kematian karena dia mencoba keluar daripada fitrahnya. Maka manusia dan agama satu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Karena sifat dasarnya Allah cipta manusia dengan keagamaan, keimanan, keyakinan, ketakwaan. Maka selamanya tidak bisa dipisahkan. Tapi hari ini kita bisa melihat ketika ada kelompok manusia yang dengan kemajuan teknologinya, kemajuan berpikirnya, maka dia berpikir seolah agama ini menjadi biang keladi kemunduran, biang keladi kehancuran. Muncul manusia intoleran, manusia yang radikal, manusia teroris dan sebagainya. Ini salah besar dalam konsep pemikiran agama, itu sangat salah penilaian. Justru agama membawa kebaikan bagi manusia itu sendiri. Kalau seandainya manusia dipisahkan daripada agama, ini tidak ubahnya sebagaimana ikan dikeluarkan dari air, dia akan mengalami kematian. Cacing dikeluarkan pada tanah, dia akan mengalami kematian. Lalu manusia dipisahkan daripada agama, intelektualnya semakin tinggi, tapi hatinya mati dan beku, sehingga berbuat salah tidak terasa. Berbuat kesalahan dianggap kebenaran. Ini yang terjadi hari ini, kita bisa melihat keterbalikan pola pikir. Karena apa? Hatinya penuh dengan kebohongan, hatinya penuh dengan kemunafikan. Maka yang terjadi ketika intelektualnya semakin tinggi, justru manusia bukan manusia yang beradab yang muncul, tapi manusia biadab yang menjadi penghuni bumi saat ini. Ini sangat mengerikan. Padahal Islam itu ingin menyempurnakan bagaimana fitrah manusia itu disempurnakan dalam perwujudan amaliyah. Maka Allah firman dalam surah Ad-Dariyat 56 dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya ketika manusia dan bangsa jin hidup di bumi ini, Allah menghendaki adanya kebaikan-kebaikan dimulai pada peribadatan. Karena peribadah itu penataan hati, penataan fisik manusia, sehingga muncul manusia-manusia yang berakhlak. Dan kemudian surah Al-Imran ayat 191 menegaskan lagi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perguliran antara siang dan malam, di dalam semua itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang punya akal. Jadi orang yang berakal itu bisa menangkap sinyal-sinyal semesta alam ini. Tidak mungkin semesta alam terjadi dengan sendirinya atau keteraturan siang dan malam terjadi dengan sendirinya, tapi ada yang mengendalikannya. Maka mereka orang-orang yang berakal, yang hakikatnya akal mereka mampu menangkap sinyal-sinyal semesta alam. Lalu mereka ini siapa? Allah terangkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut ingat kepada Allah. Ketika dia berdiri, ketika duduk, ketika dia berbaring ingat Allah Ta'ala. Artinya segala macam aktivitas kehidupannya berkaitan kepada Allah SWT. Dalam perdagangannya, dalam kantornya, jabatannya, perburuhannya, nelayan dan sebagainya, dia selalu senantiasa bergantung kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia memikirkan kejadian langit dan bumi. Ini artinya dia menyadari bahwasanya semesta alam ini, di mana dia hidup di bumi ini, yang bumi ini hanya merupakan sebutir pasir yang melayang di angkasa raya. Yang dulu dia tidak ada, sekarang dia ada, besok tidak ada. Maka dari dua sisi ini
cerdaslah intelektualnya, cerdaslah spiritualnya. Kenapa? Karena berzikir sifatnya di hati, berpikir sifatnya di akal. Maka kedua sisi ini akan manusia ketika begitu ayat maka cerdas, secara spiritualnya cerdas, intelektualnya cerdas, timbul keinsafan. Dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidak kau ciptakan semua ini dengan keadaan sia-sia. Tidak sia-sia. Maha suci kau Allah dengan segala ciptaan. Maka peliharalah kami daripada siksa api neraka. Maka timbul keinsafannya. Maka Islam menghendaki agar manusia cerdas intelektualnya dan cerdas spiritualnya, lalu dia mampu mengelola emosionalnya. Maka muncullah manusia-manusia yang berakhlak baik, manusia-manusia yang ada sensitivitas sosial pada lingkungan masyarakatnya, menciptakan suatu suasana yang nyaman, dikarenakan keseimbangan dalam pribadi-pribadi manusia itu sendiri. Maka Islam itu mengajarkan satu adab. Ketika adab dilaksanakan setingkat demi setingkat, maka muncullah manusia yang berperadaban. Tapi ketika manusia jauh daripada adab-adab agama, maka muncullah manusia-manusia yang biadab, yang akhirnya berbuat kerusakan tanpa disadari, bahkan dia mengkampanyekan kebenaran padahal dia orang yang salah, dan seterusnya. Maka dengan demikian tidak ada solusi lain bagi manusia kecuali manusia kembali kepada agama Allah SWT, yaitu agama Islam yang Allah ridhoi, dunia dan akhirat yang abadi selamanya. Semoga Allah kumpulkan kita dengan orang-orang soleh di dunia dan akhirat yang abadi selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.